Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa YouTube. Pagi ini kita kembali bersama dengan Profesor Dr. Ika Rohjatun Sastra Hidayat. Beliau adalah guru besar UB dan pembina di Pusat Kajian Islam dan Sains Bima Sakti. Pada pagi ini Prof. Ika, masih banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan ya, mewakili pemirsa YouTube ya. Masih tentang kepemimpinan dalam Islam. Jadi begini singkatnya. Kalau dulu kita akan langsung dipimpin oleh Nabi dan Rasul. Kita dibina, dipimpin langsung oleh Nabi dan Rasul. Tapi sekarang ini setelah sekitar 1500 tahun kemudian, negara-negara tertentu atau negara Islam juga dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam. Tapi apakah tokoh-tokoh yang memimpin ini sudah memenuhi kriteria ya sebagai pemimpin yang benar, yang baik, sesuai dengan tuntunan yang sudah dicontohkan Nabi dan Rasul? Ini penting ini pertanyaan ini, karena kita banyak melihat ini pemimpin seperti di Iran ya, Ayatollah Khomeini, kemudian di Pakistan dan negara-negara yang lain. Ini kan masih memimpin ini tidak bisa menjadikan negaranya adil makmur, kemudian menjadikan negaranya aman, tentram. Nah ini bagaimana ini sosok pemimpin yang memiliki kriteria yang pas menurut Prof. Ika. Nah, kaitan dengan tadi ini termasuk diantaranya adalah bagaimana kondisi negaranya tadi itu. Negara-negara Islam ya, dipimpin oleh orang Islam ini kebanyakan kan tidak bisa memiliki standar yang sesuai di tingkat internasional ya, baik itu ekonomi, kemudian teknologi. Kita masih kalah dengan negara-negara lain yang ini bukan negara-negara Islam lah, seperti itu. Ini apa ini penyebabnya ini? Nah, ya ini sebelum menjawab pertanyaan Mas Anton, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kepada saudara-saudara yang melihat tayangan YouTube ini. Mudah-mudahan Anda sekalian dikasih kecerdasan dan kelembutan hati untuk bisa mengikuti diskusi kita pagi ini ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mas Anton tadi tentang fenomena global, bahwasanya hampir negara-negara Islam itu atau paling tidak mengaku masyarakatnya mayoritas umat Islam, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah atau Asia Tenggara lainnya ya. Karena hanya sekitar itu, atau di Asia Tengah kan ada sekarang di daerah Turki itu kan negara-negara Islam ya, walaupun sekuler. Tapi mayoritas kan umatnya Islam. Kemarin itu Azerbaijan itu yang perang dengan Armenia dan sebagainya itu. Kenapa terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Eropa ya, sehingga menyebabkan kalau orang-orang Barat mengatakan dulu adalah negara-negara negara ketiga. Kemudian kalau tidak enak dikotakan gitu, sekarang disebut sebagai negara sedang berkembang, developing countries, itu di situ ya, negara yang sedang berkembang ya. Sedangkan mereka developed country, mereka yang sudah berkembang, kan begitu ya. Mungkin standar mereka menggunakan itu satu daripada income per kapita, bisa saja
penguasaan teknologi, ya, kemudian pendapatan negara atau sumber daya ekonomi dan sebagainya itu teknologi itu bisa terjadi seperti itu. Makanya terjadi pengkotakan itu. Saya kira tidak aneh hal yang demikian, karena di dunia ini pada dasarnya siklus alam ini selalu berputar, ya, selalu berputar, baik itu siklus fisik maupun siklus sosial. Siklus fisik mungkin perputaran bumi, ada siang malam kan begitu ya, ada musim berganti, itu kan siklus ya, daur. Ya, sedangkan siklus sosial ada yang negara muncul dan ada negara yang hilang kan begitu, itu sudah biasa ya. Itu sudah sunatullah, hukum alam. Nah, sekarang mengapa negara-negara Eropa kemudian begitu majunya? Kalau saya katakan Eropa ya termasuk Amerika tentunya ya, karena mau tidak mau Amerika itu adalah pecahan dari Eropa juga, Inggris kan ke sana, termasuk Australia dan sebagainya itu. Nah, kalau saya mengikuti sebuah siklus kemajuan pengetahuan dan teknologi itu, maka saya mengikuti ada suatu teori yang mengatakan siklus 7 abadan, 700 tahun. Itu ada sebuah siklus ya. Kalau kita mulainya dari abad ke-0, abad ke-0 itu berarti masih zaman Romawi kan, setelah Masehi ya, itu tidak ke belakang sana terlalu jauh ya, ke belakang tambah parah lagi ya, tapi sebelum Masehi tambah parah lagi. Tapi mulai dari abad ke-0, 7 abad pertama sampai dengan abad ke-6, berarti kan 7 abad ya, itu 700 tahun kan gitu. Boleh kata ilmu pengetahuan dan teknologi itu boleh kata nol, berhenti sama sekali ya, tidak ada kemajuan apa-apa. Jadi jangan Anda harapkan siapapun melihat abad ke-0 sampai dengan 6 abad itu, Anda bisa membayangkan Eropa pada saat itu betul-betul dalam ketidaktahuan, gelap gulita. Makanya kalau Anda lihat film-film mereka itu, ingat film apa namanya, Tartar atau apa, bangsa Tartar menyerang satu kelompok dan kelompok lain ya, pada di Inggris itu ya, itu tadi betul-betul mereka di dalam hidup kebiadaban. Tatanan sosial betul-betul, walaupun sudah ada negara besar sekualitas Romawi ya, akan tetapi pada dasarnya bobrok di dalam itu. Sehingga pada saat abad ke-6, abad ke-7, berarti 600 tahun setelah Masehi itu tadi, munculnya Muhammad, itu Islam muncul. Pada saat itu munculnya value, nilai-nilai, tatanan kemanusiaan ya, tatanan kita di dalam kesantunan, bahkan sampai kepada pertempuran pun, peperangan pun diberi value ya, yang sebelumnya tidak ada
sifatnya bumi hangus. Tapi pada saat Nabi Muhammad muncul, walaupun perang terjadi terus-terusan, akan tetapi value itu sudah mulai masuk. Misalnya hormati wanita, anak-anak, orang tua, jangan menghancurkan tumbuh-tumbuhan, itu value sudah mulai masuk. Dalam pertempuran ya, bahkan orang yang sudah menyerah pun mereka harus dilindungi, bukan saya tidak menerangkan lebih jauh, contoh-contohnya banyak, Anda pun bisa melihat ya, value. Di dalam value-value sosial keseharian, saya tidak ceramah tentang Islamnya, tapi nilai-nilai banyak. Tapi yang paling hebat dari semua itu tadi, dengan konsep Muhammad itu tadi, itu pada dasarnya mulai memunculkan tentang penghormatan, atau bukan penghormatan, mendukung tentang kecerdasan. Sudah mulai itu ya. Sosial yang diperhatikannya, tapi sudah. Oh iya, kecerdasan manusia. Ya, makanya kan orang yang mencari ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah, kan begitu ya. Itu berarti kecerdasan. Nah, sehingga walaupun teknologi juga masih belum berkembang pada saat itu, tapi dengan dibukanya kecerdasan, kebebasan orang untuk berpikir, nah, Quran juga begitu menstimulasi itu, dan Nabi Muhammad itu memberikan lapangan untuk bermain kecerdasan, sehingga selalu mengatakan kalau ada orang diskusi, kamukah yang mau bertanya, menerangkan, atau aku yang menerangkan? Nah, itu kan keterbukaan, ya, sesuatu yang tidak terjadi mungkin sebelumnya, bahkan saat ini sudah hilang juga. Tapi dia itu yang itu demokrasi Islam seperti itu, ya. Kecerdasan, sahabat-sahabat selalu mengatakan engkau ya Rasulullah. Karena apa? Karena ini sumber kecerdasan. Sahabat-sahabat itu berarti cerdas. Kalau saya ngomong, hebat-hebatnya argumentasi saya itu ya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdasan Nabi. Dan memang Nabi Muhammad ini adalah insani yang cerdas. Makanya dikatakan sebagai insani yang fatonah itu di situ. Sebelum jadi nabi pun sudah mempunyai kecerdasan, ya. Nah, diberi itu tadi, dihormati kecerdasan itu tadi, sehingga tidak aneh setelah itu larinya memang bukan kepada peribadatan, walaupun para sahabat itu ahli-ahli ibadah, ya. Larinya bukan ke sana. Karena apa? Ibadah itu menjadi sebuah pakaian. Bagi seorang muslim yang dikatakan muttaqin, seorang yang tawan, jadi sudah tidak usah diomongkan lagi. Ya. Itulah mengapa sampai 200 tahun setelah kenabian itu tidak pernah ditulis tentang tata cara sholat, tentang tata cara haji, tentang bagaimana berpuasa. Karena apa? Karena sudah menjadi pakaian mereka keseharian. Semua muslimin pada saat itu setelah Nabi sudah melakukan seperti itu. Baru dituliskan oleh 200 tahun setelah itu, ya, 810 ya, muncullah tokoh-tokoh seperti Abu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan sebagainya itu tadi. Kan itu kan 200 tahun kemudian ya, setelah 200 tahun kemudian. Kenapa mereka kayak begitu? Nah, karena khawatir ritual-ritual yang selama ini dilakukan oleh para sahabat sebelumnya, ya, di atas mereka itu
akan menjadi bias nanti di belakang dan hilang. Sehingga dikodifikasikan di dalam bentuk ilmu hadis. Nah, mereka sarjana-sarjana, orang-orang yang cerdas, yang tahu prospek jauh ke depan. Maka perlu ditulis otentifikasinya itu tadi. Nah, muncullah ilmu. Oleh karena itu kalau Anda baca ilmu hadis, yang tertulis mayoritas adalah sekitar peribadatan. Tentang sholat, tentang keimanan, tentang zakat, tentang haji, ya kan itu tadi tentang jenazah, tentang perkawinan, kemudian mungkin tadi tentang Nabi berpakaian dan sebagainya itu ya sekitar itu, karena oleh mereka itu dianggap khawatir hilang. Ya itu. Tapi yang dinamakan isi Al-Qur'annya sendiri ini, yang mereka tulis itu adalah perilaku Nabi. Paham ya? Nah, sedangkan isi kandungannya Al-Qur'an sendiri itu tadi tidak digali. Paham ya? Maka muncullah tokoh-tokoh lain. Setelah itu yang dinamakan kita mengenal tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Rus, Al-Kindi, ya siapa lagi tuh? Al-Jabar dan sebagainya, dan seterusnya. Mereka muncul. Mereka pada dasarnya itu ahli ibadah sudah, karena menjadi pakaian mereka, akan tetapi mereka pun ahli pikir, intelektualnya jalan. Sehingga tidak aneh kemudian di timur itu tadi, di kekhalifahan Islam itu tadi, maka maju teknologi. Gitu loh. Dengan majunya teknologi, maka memudahkan orang. Satu, teknologi antara lain misalnya sekarang teknologi komunikasi, ya sekarang yang maju kan teknologi komunikasi informasi, ya mereka juga teknologi tentang alam itu maju sekali, ya tentang matematik, kimia, kedokteran muncul dan sebagainya, maju. Pada saat ini berkembang, Eropa masih dalam keadaan kegelapan. Ini saya ngomong begitu sungguhan. Karena ini bidang kita ini, Mas Anton ya. Pada saat Eropa itu dilanda kelaparan itu karena munculnya penyakit Phytophthora infestan pada kentang, ya itu kan tahun 18 sekian ya. Saya abad keberapa itu? Abad ke-17 tuh ya. Itu. Iya, akhirnya mati Irlandia ya, itu kan, sehingga mereka terjadi migrasi besar-besaran ke Amerika itu kan. Pada saat itu tidak tahu apa yang menyebabkan. Ya, padahal kita sekarang tahu penyebabnya adalah Phytophthora, jamur. Baru tahu pada abad ke-18 setelah mikroskop diketahui. Setelah ilmu biologi, mikrobiologi berkembang. Nah, pada saat itu belum gitu. Nah, walaupun di timur pada saat itu juga dasar-dasar mikrobiologi sudah berkembang. Salah satu diantaranya diketemukannya Suryo Konto, alat pembesar, ya itu bukan dari Eropa, itu dari timur, ya itu. Kalau kita melihat sendiri itu film Ottoman tuh ya, itu yang namanya kanon membuat itu di Eropa belum bisa membuat bom ya, kanon kan untuk menjebol temboknya beteng itu tadi. Bayangkan mereka sudah bisa membuat, ahli-ahlinya berkembang, itu bisa diikutin ya, sehingga mencapailah abad peak dari
abad ke-6, 7 abad kemudian mencapai kejayaannya selama 7 abad itu, ya, sampai dengan abad ke-13. 6 sampai dengan 13 kan 7 abad. 0 sampai dengan ke-6, 7 abad, pengetahuan 0. 6 sampai dengan ke-13, loh itu pengetahuan berkembang. Sehingga agak sulit itu negara-negara lain untuk mengalahkan kekhalifan Islam. Jadi tidak aneh kalau kemudian sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, Andalusia yang sekarang itu Armenia, Georgia, ya, sampai itu di bawah kekhalifahan Ottoman pada saat itu, karena pengetahuannya sudah maju, berkembang terus. Itu Barat masih 0. Nah, atas dasar kesadaran itu, mereka kemudian apa yang menyebabkan mereka itu maju, ya, sementara kita itu mundur, tidak berkembang. Nah, ternyata ilmuwan-ilmuwannya sadar yang menyebabkan bekunya Eropa tidak bisa berkembang intelektualnya karena ada doktrin gereja. Gitu. Di mana kebenaran itu ada di tangan gereja. Gitu loh, ya. Dan gereja pada saat itu menguasai kerajaan-kerajaan, baik di Inggris, di Jerman, Prancis, Belanda, semua Eropa dikuasai oleh gereja. Ada komitmen untuk mereka, ya, seperti itu. Nah, sehingga dengan kayak demikian banyaklah kemudian terjadi pemberontakan intelektual. Kalau seperti doktrin, salah satu diantaranya doktrin gereja itu, ya, bahwasanya bumi lah menjadi pusat jagat raya. Itu tadi. Nah, muncullah kemudian Kopernikus dan sebagainya, bukan dibalik. Nah, alam bukan itu, karena atas dasar pengamatan mereka itu. Tapi kan akhirnya dihukum, hukum mati, karena mengacaukan masyarakat, dianggapnya seperti itu. Yang hukum gereja itu, ya, dianggap penghinaan terhadap fatwa ulama. Nah, itu yang menyebabkan kemudian tidak jalan, kemudian terjadilah pemberontakan. Nah, pemberontakan intelektual namanya. Sehingga berbondong-bondonglah mereka kemudian membuat pemahaman keagamaan yang lain keluar. Kami tidak memerlukan agama. Karena intelektual ini tidak ada hubungannya dengan keagamaan. Sehingga atas dasar itu, karena kungkungan doktrin agama di Eropa pada saat itu ditinggalkan seperti itu, mereka bisa bereksperimen. Dan mereka mengatakan, kami ateis. Kamu tidak mempercaya ilahi Tuhan, Tuhan kembali. Kamilah yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Paham ya? Nah, ini yang kemudian dikenal menjadi kaum sekuler itu di situ. Bisa ada bedanya. Jadi mereka itu kemudian berkembang mereka karena setelah meninggalkan kitab sucinya. Pemberontakan, ya? Iya. Pemberontakan terus berkembang, mencari, meninggalkan kitab sucinya. Kan berbeda dengan tadi Islam tadi. Justru berkembang pada saat orang meriset di dalam kitab sucinya, sehingga kan lain. Justru kitab sucinya dijadikan sebuah rujukan untuk mengembangkan intelektual. Sementara di Eropa justru kitab sucinya itu ditinggalkan supaya mereka bisa berkembang. Kan berbalik ini ya. Ini supaya bisa diikutin. Inilah yang kemudian
dari abad ke-13, 7 abad kemudian, ya, mereka melakukan eksperimen-eksperimen, percobaan-percobaan, maka muncullah gaya gravitasi, muncullah hukum Archimedes, ya kan, muncullah teori planetesimal dan sebagainya, terus berkembang di Eropa pengetahuan itu, sampai akhirnya muncullah teknologi pemanfaatkan energi. Kalau kita tahu, muncullah orang-orang kayak Isaac Newton, muncullah kayak Einstein dan sebagainya. Itu kan orang-orang yang berpikiran cerdas dan dia tidak menggunakan kitab suci, akan tetapi atas dasar eksperimen mereka, pengamatan mereka, sampai kepada teori relativitas dan sebagainya. Sesuatu bahwa sebuah materi dan energi itu tidak akan pernah hilang, dan materi bukan dibuat. Nah, hanya mereka tidak mau mengakuin bahwa itu ciptaannya Tuhan. Kenapa? Kalau begitu dia akan mengakui fakta gereja kembali. Mereka tidak ingin lepas. Iya, itu. Karena istilahnya ada daya dobrak, daya ngambek itu ya. Iya. Nah, sehingga tidak aneh kemudian setelah umat Islam itu sampai abad ke-13, umat Islam itu sampai kepada naik peaknya, abad ke-13 sampai dengan abad ke-20, kan 7 abad, abad ke-0 sampai dengan ke-13, sampai ke-6, 7 abad pertama, abad ke-6 sampai dengan ke-13, 7 abad kedua, abad ke-13 sampai dengan ke-20 itu 7 abad ketiga, paham ya? 7 abad ketiga itu kemajuan Eropa. Ya, itu. Wah, apalagi mereka setelah begitu dengan terjadinya peperangan dengan melalui perang salib dan yang berkali-kali itu, pada dasarnya bukan hanya peperangan yang mereka pelajari, tapi teknologinya itu. Nah, setelah hancurnya kekhalifan Islam, dihancurkan betul-betul karena ada dari Genghis Khan, Kublai Khan itu ya kan, dari Mongol ya, itu betul-betul hancur. Jadi peradaban-peradaban, buku-buku pengetahuan itu dibakar, dihabis, ulama-ulamanya dibunuh. Decline ya, tentang perkembangan pengetahuan yang saya sebutkan tadi. Nah, Eropa justru sedang naik. Bisa diikuti ya. Sehingga tidak aneh kemudian abad ke-20 dengan mereka menguasai teknologi, mereka membalik historis. Kalau dulu kami yang istilahnya diekspansi sampai dengan Eropa, sekarang aku balik. Maka tidak aneh kemudian negara-negara Muslim semuanya menjadi negara jajahan, dibagi-bagi oleh mereka. Ya, Belanda dapat Indonesia, kan begitu. Iya, itu pembagian. Kenapa? Mulai tahun 1600-an kan? Iya, itu kan abad ke-7. 7 abad kemudian, waktu mereka sedang naiknya itu tadi. Nah, itu 7 abad ke-3 kan? Mereka sudah menguasai teknologi, umat Islam sedang decline karena kehancuran itu tadi. Nah, dengan kali mungkin tidak aneh kemudian begitu mereka bisa melalang buana ke negara-negara yang kaya, ternyata di sana sumber daya alamnya itu sangat tinggi. Terjadilah perampokan besar-besaran. Kenapa? Mereka tidak punya sumber daya alam. Semua hasil-hasil dari negara jajahannya mereka digunakan untuk kesejahteraan negaranya, gitu loh. Misalnya Belanda membuat dam
Ya, karena negaranya kecil. Dari mana itu dananya? Kalau bukan mengambil dari negara jajahannya itu tadi. Juga Inggris dan sebagainya itu. Mereka tidak punya, termasuk energi itu tadi. Batu bara diambil ya dan sebagainya. Kemudian minyak bumi. Sehingga tidak aneh Amerika itu kemudian tekan kontrak dengan Saudi Arabia karena tahu di situ ada sumber daya alam yang namanya minyak bumi. Dan itu bukan untuk 1 tahun 2 tahun, tapi berabad-abad ke depan. Nah itu skenario. Itulah yang menyebabkan kemudian umat Islam sulit untuk bangkit. Kenapa sulit untuk bangkit? Karena mengejar ketinggalan teknologi, mengejar ketinggalan ekonomi, mengejar apalagi pada kerjasama. Di negara-negara Muslim itu sangat jauh. Ini yang menyebabkan kenapa kita termasuk dulu negara terbelakang, tertinggal, karena kesalahannya sendiri sebetulnya itu, ya. Itu apalagi setelah dalam keputusasaan itu tadi, maka ulama-ulama dalam tanda petik, udahlah kita sekarang sudah tidak berdaya, sudah yang penting kita itu beribadah, mengaji, ya, berdiam, berpasrah diri kepada Allah. Nah itu yang dikehendaki oleh mereka. Iya betul. Sudah yang penting membangun masjid, di mushola zikir. Oleh mereka tidak dilarang, bahkan dibantu. Kenapa? Karena tidak berbahaya. Nah, itu tidak akan berbahaya orang kayak demikian itu tadi. Tapi manakala umat Islam itu menggali Quran, menggali pengetahuan dan sebagainya itu berbahaya. Nah, agar supaya tidak tergali seperti itu diciptakanlah hak paten. Bisa diikutin hak paten oleh mereka karena mereka sudah leading. Nah, ironisnya negara-negara Muslim itu di pressure harus mengikuti hak paten. Is terkunci. Tambah terkunci. Iya, itu. Kalau kita tidak terikat dengan hak paten itu tadi, kita bisa mencuri teknologi mereka. Ini saya beritahu. Karena kita mau tanda tangan, tidak tahu karena terpaksa atau mencari muka, walau alam ya. Ya, pada awalnya itu Jepang itu tidak mau itu mengikuti, Cina tidak mau mengikuti hak paten. Kenapa? Karena mereka tahu mau matenkan apa, teknologinya belum punya. Iya, makanya Jepang begitu tidak mengikuti itu tuh. Kenapa Jepang cepat sekali berkembang? Karena apa? Misalnya televisi kan bukan ciptaan Jepang. Amerika punya, tapi begitu dia bongkar hak paten, dia tidak mengikuti komitmen itu. Bisa, nggak bisa disalahkan. Nggak ada perjanjian, dibongkar begitu, dibongkar teknologinya set. Oh di sini saya akan muncul dengan yang lebih baik, berwarna. Habis TV-nya Amerika hitam putih. Eropa tadi, ya mobil. Jepang tidak punya hak paten, dibongkar. Itu mobil-mobil Eropa. Ya, apa sih teknologinya? Dilihat dan sebagai blueprintnya, kalau perlu dicuri. Paham ya? Mau diapakan? Bongkar, habis itu. Ya, muncullah Honda, muncullah sekarang apalagi tuh dari Jepang itu ya. Itu satu contoh. Lah Indonesia, Pak Harto mengikuti tanda tangan hak paten itu tadi, tambah mati. Sudah ketinggalan ya kita ya. Kenapa? Sudah ketinggalan, kita ikut. Ikut itu lagi, terkunci. Gitu. Kita mau mematenkan apa? Sebagai satu contoh, mungkin Amerika itu hampir tiap hari mematenkan hasil penemuannya itu ribuan. Eropa seperti itu. Iya. Bahkan India saja mematenkan mereka hak ciptanya sampai dengan dalam 1 tahun mungkin bisa sampai 700 dan sebagainya. Indonesia itu satu hak paten saja belum tentu keluar.
Kan berat itu tadi, ya. Apalagi terkunci. Satu contoh saya. Pada saat saya riset mau mematenkan akar tuba sebagai sebuah bioteknologi. Ya, akar tuba itu tahu kan, yang petani di Indonesia kan kalau nangkap ikan kan akarnya dianukan di sungai, ikannya kan pada mabuk ya, tinggal nangkapi. Saya mau mematenkan itu dalam rangka dengan teknologi baru, saya coba di internet. Ternyata sudah dipatenkan oleh Jerman tahun 1930-an. Padahal di Jerman tidak ada pohon tuba. Kan tidak ada itu, adanya seperti itu. Mematenkan apa lagi? Nah, begitu kena paten lagi. Satu contoh misalnya tempe. Nah, dipatenkan siapa? Ya patenkan Jepang. Bukan Indonesia, padahal kita bangsa tempe. Ya, apalagi yang mau dipatenkan itu? Banyak itu. Mungkin oncom belum. Ya, dan sebagainya belum dipatenkan. Kecap. Mungkin negara lain yang mematenkan. Negara kita tidak mematenkan. Karena apa? Jadi sulit sekali kita itu hampir seluruh itu sudah ditingker kita itu, ya, untuk keluar dari itu tuh berat sekali. Apalagi yang memakan riset oleh mereka itu menjadi prioritas. Ya, itu tadi. Seorang profesor, udah silahkan riset apapun didanain oleh pemerintahnya untuk mengembangkan pengetahuan. Di kita harus mengajukan proposal dulu, dievaluasi dulu. Kok nggak percaya dengan seorang profesor yang habis begitu, apalagi belakangan ini untuk saya lebih konyol lagi, disuruh bukan masalah laporan tuh biasa itu dalam rangka untuk pengkayaan, tapi anggaran itu membuat kwitansi dengan standar lah, ini kan lebih konyol lagi. Ya tidak menarik, sudah dananya kecil, kwitansinya mau merepotkan kan itu. Ya, seorang peneliti disuruh juga dia ahli administrasi, kan tidak mungkin. Nah, ini ke pemerintah harus diutamakan kalau ingin negara itu maju seperti itu negara-negara muslim. Nah, itu sehingga kenapa kita tertinggal 7 abad ketiga kan, mereka sampai abad ke-20 mereka leading. Nah, sekarang ini 7 abad ke depan berarti abad ke-20 sampai 27, 26 ya, 7 abad ke depan itu harapannya siklus nanti terjadi ya. Kan siklus dari nol ke Islam naik, Islam turun, Eropa naik, harapannya Eropa turun, negara-negara muslim naik, kan begitu. Kalau itu siklus diikutin. Nah, yang jadi masalah ini Mas Anton ya, sekarang ini kesadaran umat Islam terhadap sumber informasi pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran yang bisa menerobos ruang dan waktu, ini tidak digali. Karena apa? Pengajaran tentang Islam itu mengambilnya dari Timur Tengah. Ini yang saya katakan. Timur Tengah itu tidak menggali itu. Ya, kembali kepada hadis, yang peribadatan, kembali kepada tadi yang dinamakan doa, ya, itu. Nah, kembali lagi kepada masalah-masalah yang sifatnya itu doktrin. Nah, makanya ini yang menstimulasi saya. Kenapa saya getol? Ini abad 20 sampai 20 harusnya abad kebangkitan, kejayaan. Karena untuk umat lain kejayaan Islam, kebangkitan, tolong beda kebangkitan Islam dengan kebangkitan umat Islam. Ya, kebangkitan Islam itu artinya kebangkitan kebenaran.
Lah kebenarannya itu untuk siapa saja. Gitu harapan saya. Sehingga membawa kesejahteraan. Karena saya melihat teknologi yang demikian canggih yang sekarang dikuasai oleh Eropa sekarang sedang menikam dirinya sendiri. Itu pedang bermata dua. Yang tadinya itu bisa digunakan untuk membabat lawannya, sekarang sedang membabat lehernya sendiri. Dari mana itu tadi? Teknologi boleh itu, yaitu kehancuran moral bangsa itu sendiri. Begitu kehancuran moral itu, maka teknologi itu bisa digunakan menjadi sebuah alat untuk saling bunuh-membunuh. Dan sudah terbukti. Satu contohnya sekarang wabah corona. Ini saya sudah ngomong puluhan tahun yang lalu. Itu ya. Ini lewat YouTube ini itu. Orang kayak Pak Ika ini tadi, orang kayak Anton atau di kampus-kampus ini yang seorang yang sudah belajar tentang mikrobiologi, masih banyak ya. Beri dana dia, paham ya? Salah satu di antaranya untuk mengembangkan ras atau virus cacar. Paham ya? Virus cacar yang ganas. Ya, enggak sulit. Enggak sulit. Itu tadi. Tapi masalahnya untuk kita sebagai seorang yang mempunyai etika di sini terkontrol. Itu tadi. Ya, kalau saya mengembangkan begitu untuk membunuh, barang siapa membunuh satu orang sama dengan membunuh satu dunia. Barang siapa menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan satu dunia. Ada etika di situ. Yang di barat tidak ada nilai itu. Ya. Mau didekati dengan apa? Dengan agama. Mereka sudah meninggalkan agama. Ilmuwan-ilmuwan mereka tidak sudi dengan keagamaan itu. Iya. Karena begitu menyentuh keagamaan dianggap aneh. Gitu loh. Nah, harapannya sehingga 7 abad ke depan itu abad kemunculan negara-negara Islam. Mungkin ini yang ditakuti juga oleh orang-orang Eropa. Sehingga kenapa anti-Islamnya itu dalam tanda petik ya, anti-Islamnya itu begitu keras. Kasus yang kemarin ramai itu di Perancis dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang perkembangan baru itu akan membuat peraturan itu bisa mengeksklud ya imigran Muslim yang tidak mengikuti peraturan mereka akan dibuang. Itu tadi. Itu kan merupakan sebuah prediksi mereka. Takut terjadi kebangkitan seperti itu. Memang di sini ada pemahaman yang keliru. Saya beritahu, kebangkitan Islam itu agak berbeda dengan populasi umat Islam. Karena umat Islam itu populasinya bisa besar, tapi belum tentu Islami. Ya, maka tidak ada bedanya dengan yang non-Muslim, yang tidak Islam, sama saja. Mungkin itu sebagai pengantar ya.